Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Azahra dari Prodi Kebidanan 1B, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai segera setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut, berlanjut hingga sisa-sisa yang tidak tercerna keluar melalui anus. Fungsi utama dari sistem pencernaan, yang pertama adalah untuk memecah makanan, yang kedua ada menyerap nutrisi, yang ketiga ada pengeluaran sisa makanan atau biasa disebut dengan feses. Organ-organ dalam sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan juga meliputi organ-organ di luar saluran pencernaan, ada 3, yaitu pertama pankreas, yang kedua hati, yang ketiga kandung empedu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang mulut. Mulut. Mulut adalah sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan ini akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Yang kedua ada kerongkongan. Organ pencernaan manusia yang berikutnya adalah kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang 25 meter cm. Fungsi organ ini adalah untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut dengan lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik kembali ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Dapat dilihat dari gambar ini adalah bentuk lambung. Yang keempat ada usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau chyme di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu ada duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari, ada jejunum, usus kosong, dan ileum. Ini merupakan gambaran dari usus halus. Yang kelima ada usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau fases. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu ascending colon, bagian atas ini, transverse colon, bagian tengah, mendatar, dan descending colon atau menurun. Selanjutnya ada rektum dan anus. Tugas rektum adalah menerima fases dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mules dan muncul dorongan untuk buang air besar. Untuk anus sendiri merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, yakni otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum, apakah berisi padat, gas, atau cair. Adapun
Peran hati, pankreas, dan empedu. Hati, organ terbesar dalam tubuh. Hati memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi utamanya adalah mencerna atau memproduksi empedu. Pankreas memiliki dua fungsi, kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Pankreas adalah kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Sedangkan empedu adalah tempat empedu yang dihasilkan hati disimpan sementara. Kantong empedu berkontraksi saat kita menelan makanan berlemak, melepaskan empedu ke duodenum. Empedu akan bercampur dengan makanan di duodenum dan membantu pemecahan lemak. Sumber dari referensi penjelasan saya ambil dari sumber halodoc.com. Sekian penjelasan dari saya, Cynthia Ayu Zahra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.